Saja ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman peserta apa kegiatan kredensial tahun 2025. Terima kasih kepada teman-teman tim SDMK yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari tim kerja SDMK sebelumnya sudah ada kegiatan pertemuan dengan Baru ya. terkait apa pelaksanaan kredensial. Ada beberapa yang disepakati terkait instrumen yang mungkin nanti peserta harus apa ya kumpulkan ya dalam link G-Drive yang sudah kita siapkan. Kita lanjut saja ya Mas Arif. Next. Nah, ini dasar hukum dari kegiatan kredensial masih yang lama, yaitu Permenkes 43 Pasal 20 2019 tentang Puskesmas, terkait bahwa dalam memberikan pelayanan kesehatan, dokter atau dokter gigi, tenaga kesehatan lain harus memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang diperoleh melalui kredensial. Di sini juga ada keputusan Dirjen Yankes nomor HK 701 tahun 2020 tentang petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan puskesmas. Jadi ini merupakan juknis yang yang masih masih juknis lama, tapi informasi dari Dirjen Yankes bahwa nanti akan ada juknis baru terkait kredensial di puskesmas. Namun untuk kegiatan kredensial hari ini untuk tahun ini ya masih menggunakan Permenkes yang lama. Lanjut. Nah, ini tujuan dari kredensial. Satu, mendapatkan tenaga kesehatan yang kompeten dan dapat menjalankan kewenangan klinis yang diberikan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, perlindungan kepada tenaga kesehatan, pemberi layanan itu sendiri, serta meningkatkan kepuasan pasien. Yang kedua adalah memperoleh tenaga kesehatan yang profesional, beretika, berbudi luhur, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, memberikan rekomendasi dari tim penilai kredensial untuk tetap untuk setiap tenaga kesehatan yang telah dinilai yang berkaitan dengan kemampuan pelaksana. Selanjutnya, memastikan bahwa setiap pelayanan kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten agar mutu pelayanan kesehatan lebih terjamin dan terlindungi. Meningkatkan reputasi dan kredibilitas tenaga kesehatan puskesmas dan melindungi keselamatan pasien melalui proses kredensial yang terstandar. Lanjut. Nah, ini untuk dinas kesehatan. Eh, yang pertama adalah sebagai bahan atau alat untuk melakukan pembinaan pengawasan terhadap tenaga kesehatan di puskesmas melalui proses kredensial. Juga untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tenaga kesehatan di puskesmas melalui proses kredensial dan memberikan dukungan kepada bidang yang membawahi dinas kesehatan dalam penyelenggaraan kredensial dan rekredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Untuk puskesmas, sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan jenjang karir eh, semua nakes ya, eh, perawat, bidan, dokter, dan dokter gigi memberikan kejelasan kewenangan klinis bagi setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan dan sebagai dasar pemberian jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan di puskesmas. Untuk tenaga kesehatan sendiri, itu terjaminnya keselamatan pasien. Yang kedua, dengan kredensial maka kompetensi Named Nakes akan selalu terjaga, juga akan mendapatkan pengakuan yang jelas atas kewenangan klinisnya dan melindungi keselamatan pasien dan dengan menjamin bahwa Named Nakes dapat memberikan asuhan keperawatan atau memberikan pelayanan medis ya sesuai dengan kewenangan klinis yang jelas. Lanjut. Nah, ini untuk prosedur pemeriksaan. Nanti yang pertama adalah pendaftaran dan anamnesis, yang kedua tindak lanjut dan janji temu. Lanjut. Nah, untuk jumlah peserta kredensial untuk tahun ini berjumlah 44 orang, 10 orang dokter, 6 dokter gigi, 13 perawat, dan bidan 15. Lanjut. Dan untuk puskesmasnya, eh, ada beberapa puskesmas ya dari total 44. Lanjut.
Nah, ini timeline yang pertama adalah pada tanggal 18 November dilakukan persiapan dan pembinaan kredensial nakes 2025. Selanjutnya nanti tanggal 18 hari ini ya persiapan pembinaan ini. Selanjutnya untuk pengisian daftar riwayat hidup melengkapi berkas dimulai hari ini sampai dengan 30 November. Tetapi kemarin kesepakatan ini ya bukan 30 November tapi 26 November karena tim kredensial memerlukan waktu sebelum apa pelaksanaannya. Dan untuk pelaksanaan kredensial ini untuk dokter dengan dokter gigi kemungkinan setelah tanggal 2 Desember, untuk tenaga bidan dan perawat kemungkinan tanggal 1 atau tanggal 2. Dan nanti setelah pelaksanaan kredensial dilaksanakan proses penilaian dan penetapan rekomendasi. Lanjut. Nah, ini item yang harus diketahui. Ada 4 item ya. Nanti yang pertama adalah penginputan daftar riwayat hidup. Yang kedua, surat permohonan kredensial dan rekredensial dari puskesmas. Yang ketiga, instrumen kewenangan klinis. Dan yang keempat adalah mengupload data ke link yang disediakan. Untuk daftar riwayat hidup bisa dilihat. Oh, aku udah kelihatan banget soalnya. Nah, ini untuk daftar riwayat hidup. Nanti semua teman-teman peserta di kredensial wajib menginput data riwayat hidup seperti ini dari mulai data pribadi, riwayat pendidikan, terus pengalaman kerja, pengembangan kompetensi dalam 5 tahun terakhir. Nanti diisi lengkap, eh, dibuat nama lengkap ya, dan ditanda tangan. Untuk selanjutnya surat permohonan kredensial atau rekredensial. Berarti ini permohonan kredensial ya. Nanti masing-masing puskesmas, ini kopnya kop puskesmas, membuat permohonan kredensial kepada Dinas Kesehatan. Formatnya sudah kita buat. Nanti kepala puskesmas yang menandatangani. Ya, nanti lampirannya adalah berapa orang teman-teman untuk melengkapi data nama lengkap, NIP, jabatan, dan permohonan kredensial. Untuk tahun ini kredensial ya, rekredensial belum. Nah, ini yang harus dilengkapi. Nanti teman-teman juga harus melengkapi data ini. Yang pertama, nanti silakan dicek ya, data daftar rawat hidup, STR, SIP, sertifikat. Kalau untuk ASN ya, sertifikat uji kompetensi, surat keterangan sehat, dan sertifikat pelatihan atau workshop pengembangan kompetensi. Nanti kepala puskesmas menandatangani. Ya, lanjut. Nah, ini untuk apa kewenangan klinis. Jadi teman-teman di link itu ada beberapa kewenangan klinis yang harus diisi oleh teman-teman untuk mengusulkan kewenangan klinis yang akan dinilai oleh tim kredensial. Nah, ini dari nama pengusul, ada tanda tangan, nanti ada eh, perguruan tinggi nih, berarti kan ada yang harus diinput sesuai dengan sertifikat apa data dari yang sudah kita sampaikan nih ya formatnya seperti ini. Untuk uji kompetensi kalau ada disertakan, untuk sertifikat kompetensi juga mungkin bagi lulusan-lulusan baru ada silahkan dilengkapi. Terus pelatihan-pelatihan, nomor STR, nomor SIP, lanjut. Nah, ini untuk rincian kewenangan klinis. Ini contohnya untuk dokter. Tadi sudah disepakati untuk dokter nanti yang akan kita buat adalah yang diagnosis klinik. Jadi teman-teman nanti menginput semua, ini yang diminta berarti yang diisi oleh teman-teman. Nanti di checklist saja data yang akan di ini ya, daftar kewenangan klinis yang bisa di apa diisi oleh teman-teman peserta pengusul. Nah, untuk kode dan tenaga kesehatan pengusul, yang pertama kompeten seutuhnya nomor 1 ya. Kalau kedua memerlukan supervisi, yang ketiga tidak dimintakan kewenangannya karena di luar kompetensinya, yang keempat tidak dimintakan kewenangannya karena fasilitas tidak tersedia. Jadi teman-teman nanti ngisi sesuai yang sudah kita isi untuk diagnostik klinik saja ya, untuk keterampilan nggak usah.
Jadi diagnosis klinik nanti ada perubahan-perubahan instrumen yang akan diberikan. Paling lambat besok nanti kita menunggu dari revisi dari tim penilai ya. Nanti teman-teman menginput kode sesuai dengan yang diminta, 1, 2, sampai 4 ya, 1 sampai 4. Nah, nanti untuk rekomendasi tim penilai yang akan mengisi. Ya, silakan sampai bawah nomor 1 sampai ada 144 ya kalau nggak salah ya. Untuk dokter ada 144. Nah, nanti ditanda tangan oleh tadi peserta ya pengusul dengan mengetahui kepala puskesmas. Nah, nanti yang bawah itu tim penilainya untuk dokter. Selanjutnya nanti yang bawah Pak udah ya. Untuk peserta kan atas saja. Ya, untuk dokter gigi juga sama. Nah, ini diisi lengkap seperti tadi ya, STR SIP sampai nanti ada kewenangan klinis yang diisi. Nanti yang diminta teman-teman tolong diinput ya, tadi 1 sampai 4. Ya, contohnya mungkin kalau semua kewenangan klinis ini yang diisi adalah yang eh, kompetensi 4, standar kompetensi 4. Nah, standar kompetensi 4 ini yang nanti yang diminta teman-teman menginput angka 1 sampai 4. Ini sudah kita filter yang kompetensi 4 dan memang wajib eh, dimiliki oleh semua dokter gigi. Ya, teman-teman nanti tinggal menginput 1 atau sampai 4, kemampuannya bisa mengerjakan kompetensi penuhnya berarti nomor 1, kalau memerlukan supervisi 2. Yang ketiga, tidak dimintakan kewenangan karena di luar kompetensi. Dan yang keempat, tidak dimintakan kewenangan karena fasilitas tidak tersedia. Jadi intinya untuk yang diminta cukup menuliskan nomor 1 sampai nomor 4. Lanjut sampai bawah. Sama ya, ada berapa dokter gigi ya? Total ada 60 ya. Untuk keterampilan juga tadi nggak jadi ya. Yang untuk keterampilan nggak dilihat, jadi hanya 1 sampai 60. Nanti kita tunggu revisi dari tim penilai. Selanjutnya, untuk bidan ya. Nah, untuk bidan juga sama. Ini formasinya nanti sama ya. Yang diisi adalah nanti yang diminta saja nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nomor 1 sampai nomor 4 nanti contoh mungkin untuk penilaian awal bayi baru lahir. Nah, penilaian awal bayi baru lahir ini nanti teman-teman lihat ya di apa di Permenkesnya 320, di situ jelas ada tindakan-tindakan yang yang keterampilan klinis ya untuk bidan D3 atau bidan profesi. Kalau memang teman-teman yang bidan profesi sama ya perawat dan bidan itu bisa dicek apakah untuk nomor 1 contohnya penilaian awal bayi baru lahir ini wajib dikuasain oleh bidan D3 atau bidan D4 atau semuanya salah satu gitu ya. Nanti kalau memang eh, untuk pendidikan bidan D3 atau perawat D3 tinggal diisi aja, kalaupun tidak ya disesuaikan di 1 sampai 4. Sama pengisiannya kode 1 sampai 4. Lanjut, ini ada berapa ya untuk bidannya? Nah, ini untuk bidan kan ada 202. Untuk contoh mungkin ya untuk persalinan, kalau di Ponet itu kan hanya puskesmas Ponet ya yang melakukan persalinan. Itu juga nanti teman-teman eh, diisi aja kalau memang ada beberapa yang harus kalau memang tidak ada ya tidak ada tindakannya, ya nggak apa-apa nggak diisi gitu ya. Jadi silakan diisi yang diminta saja. Untuk yang perawat ya sekarang. Nanti format ini bisa teman-teman lihat ya. Untuk detailnya seperti apa nanti di link di drive-nya nanti kita lampirkan. Nah, ini untuk yang perawat juga sama dengan bidan ya. Nanti mengacu standar profesi perawat. Di situ ada perawat D3 dan perawat profesi ya. Nah, semua sama. Nanti teman-teman diminta menginputkan nomor 1 sampai nomor 4.
Ya. Ini ada berapa kategori untuk perawat? Ini ada perawat juga banyak ya. Ini ada 344. Nah, semua nanti teman-teman wajib input ya angka 1 sampai 4. Nanti untuk sampling pada saat wawancara dan pelaksanaan kredensial itu nanti akan dipilih oleh tim penilai kredensial. Lanjut. Nah, nah ini selain tadi ya, setelah teman-teman menginput semua data-data tadi, daftar riwayat hidup, instrumen, teman-teman mengupload masing-masing, kita sudah buatkan folder per tenaga ya, per tenaga dan ada nama-namanya. Silakan teman-teman upload paling lambat tanggal 26 November. Karena setelah tanggal 26 November, tim penilaian kredensial akan mengecek apa data-data yang diminta. Ya, lanjut. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Silakan untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan. Untuk link instrumen sudah di-share belum ya, Mas Arif, ke grup teman-teman? Untuk sementara ya, sementara sebelum ada masukan dari tim penilai. Nah, itu di kolom chat saya sudah bikin link untuk masuk ke grup, Bu. Jadi silakan teman-teman masuk ke grup dulu, nanti di-share di situ. Ya, ya, baik, terima kasih. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kegiatan kredensial sama dengan kegiatan sebelumnya ya. Sebelumnya kan memang di tim kerja Yantrim, sekarang di kami di tim kerja SDMK. Assalamualaikum dok, izin tanya. Waalaikumsalam ya Mbak Anissa, silakan Mbak. Ya, saya Anissa Fitara dari Puskesmas Kemiri Muka. Untuk kredensialing ini berapa tahun sekali Bu dilakukannya? Untuk kredensial ini harusnya sih disesuaikan dengan ini ya, SIP. SIP teman-teman berarti 5 tahun sekali. Ya, Atau sebelumnya bagi yang saya sudah peningkatan kredensialing dok, terakhir kredensial kapan? tahun 2023. 2023 SIP habis kapan Mbak? SIP tahun depan habisnya, 2000. 2026. Nah, iya. Jadi kan kredensial itu ada beberapa apa kriteria ya. Yang pertama, kan Mbak sudah di 2023. Nah, untuk eh, setiap SIP habis, idealnya dari juknis yang sebelumnya ya, setiap SIP habis itu wajib kredensial ulang. Karena untuk kewenangan klinis itu disesuaikan dengan masa berlaku SIP-nya. Ya berarti sebelum perpanjang SIP harus kredensialing gitu ya. Ya, ya. Sebelum Saya. berjalan harus ada kredensial. Jadi sejalan ya. Terus yang kedua, kalau memang ada peningkatan kompetensi tambahan. Contoh mungkin kalau yang perawat D3 eh, naik menjadi ahli. Berarti kan kewenangan klinisnya berubah. Dan itu juga Hmm, dilakukan kredensial. Ya baik. Terima kasih dokter. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Ada yang kurang jelas? Atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA grup ya. Untuk tenaga dokter, bidan, perawat, dan dokter gigi, mungkin ada yang mau ditanyakan kembali atau sudah cukup jelas? Jadi intinya nanti teman-teman mengupload semua data yang kita minta, yaitu daftar riwayat hidup sama kewenangan klinis. Dan jangan lupa surat permohonan kredensial dari Puskesmas. Nanti setelah mengupload dari masing-masing folder ini, terakhir tanggal 26 November kita akan apa tutup ya data itu karena untuk dinilai oleh tim penilaian kredensial. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah selesai ya silakan mungkin selesai 2 hari upload silakan diupload. Nanti kan dari tim kredensial akan secara eh, continue melihat penambahan data-data yang sudah teman-teman upload.
Setelah itu nanti kita umumkan lagi jadwal kredensial. Kemungkinan jadwal kredensial ini kan ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Terutama yang perawat ya, yang bidan ya. Bidan kan agak banyak, nanti mungkin ada 2 hari kegiatan nanti kita bagi. Untuk yang perawat antara 1 hari atau 2 hari. Kalau untuk dokter atau dokter gigi dimungkinkan untuk kredensial selama 1 hari dan kegiatannya offline ya di dinas kesehatan. Nanti waktu kita menyesuaikan kembali. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah cukup teman-teman? Atau mungkin ada tambahan dari Mas Arief sama Mbak Intan atau teman-teman yang lain? Cukup ya kayaknya ya. Mas Arief ada yang mau di ini kan nggak? Ditambahkan nggak? Atau Mbak Intan? Nggak ada, Bu. Ya, Mbak Intan. Udah jelas sih, Bu. Nggak ada, Bu. Nanti Nggak untuk ada ya. info selanjutnya bisa di grup aja, Bu. Nah, baik. Baik, teman-teman peserta kredensial, nanti kami buatkan WA grup peserta ya. Apa sudah ada ya? Untuk WA grup peserta, nanti teman-teman silahkan mengecek link yang sudah kita berikan. Nanti ada atau standar kompetensi masing-masing namet nakes ya untuk dokter, dokter gigi, perawat dan bidan. Nanti silahkan dicek. Terus atau mungkin bisa melihat apa tadi yang link yang sudah kita buat. Di sana ada juknisnya, ada apa formulirnya, ada contoh permohonan suratnya dan ada daftar riwayat hidup. Nah, diharapkan teman-teman paling lambat tanggal 26 kita tunggu ya semuanya. Nanti kalau sudah fix siapa saja yang akan ikut kredensial ini, kita umumkan untuk surat pelaksanaan kredensial. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup saja kegiatan hari ini ya dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh, Lid.